Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya Muhammad Rifki Amarsya dari Prodi Digital Communication ingin memberitahu kalian tentang good government. Jadi beberapa poin dari saya itu adalah seputar tentang pemerintahan yang baik dan sehat. Jadi apa sih yang pertama itu teman-teman? Yang pertama itu meningkatkan transparansi. Pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat seperti penggunaan anggaran, program kerja, hingga hasil pembangunan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat ikut mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi lebih kecil. Kedua, memperkuat akuntabilitas, yaitu setiap pejabat publik harus bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang dibuat. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan, harus ada mekanisme evaluasi dan penegakan hukum yang adil. Akuntabilitas membuat penyelenggara negara bekerja lebih profesional dan hati-hati. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang tegas. Semua warga negara, termasuk pejabat, pemerintah, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Tindakan korupsi harus diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jerak. Penegakan hukum yang konsisten menjadi salah satu kunci utama terciptanya pemerintahan yang bersih dan sehat. Jadi yang terakhir teman-teman, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar. Pemanfaatan teknologi online seperti layanan administrasi secara sekaligus meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Dan yang terakhir sedikit tambahan, menanamkan integritas dan etika kepada aparatur negara. Seorang pejabat atau pegawai, pemerintah harus memiliki sikap jujur, disiplin, dan mengutamakan pribadi. Pendidikan anti korupsi dan pembinaan etika perlu terus dilakukan agar budaya pemerintahan yang bersih makin kuat. Jadi sekian poin-poin dari saya tentang pemerintahan yang sehat atau good government. Jadi di sini saya akan mewawancara salah satu narasumber atau orang asing yang sekiranya dapat saya ambil opini mereka tentang good government ini. Jadi teman-teman, di sini saya akan mewawancara salah satu orang tentang opini mereka bagaimana pandangan mereka terhadap good government ini. Jadi di sini dengan Mas siapa? Nama saya Jonathan. Oke, di sini ada Mas Jonathan. Jadi di sini saya akan bertanya, menurut Mas, good government itu apa sih, Mas? Menurut saya, good government itu adalah pemerintahan yang dimana strukturalnya itu bersih dan baik. Dimana secara pelaksanaannya, pemerintahan ini itu berjalan dengan semestinya dan tidak menyimpang dari yang seharusnya. Seperti pada mungkin ya, itu tidak adanya korupsi ataupun administrasinya berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan atau peraturan-peraturan yang dibuat menyimpang dari apa yang ditanamkan gitu. Mungkin kayak di Indonesia peraturannya dibuat berbeda dengan undang-undang seperti itu. Jadi menurut Mas itu intinya kalau good government itu harus sesuai lah dengan apa yang udah ditaruh di undang-undang, terus apa yang sudah disahkan dalam kebijakan pemerintah gitu. Jadi pemerintah juga kompeten terhadap apa yang harus mereka laksanain gitu. Iya, menurut saya seperti itu. Makasih ya Mas Jonathan. Iya. Oke. Jadi sekian teman-teman pertanyaan saya tentang opini masyarakat seputar good government. Sekian, terima kasih. Upaya pemerintah daerah dalam mendorong digitalisasi pelayanan publik masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari birokrasi yang rumit hingga keterbatasan infrastruktur teknologi. Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait agar percepatan layanan berbasis digital dapat segera dirasakan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI, Aus Hidayat Nur, menyoroti berbagai tantangan dalam penerapan sistem digital di pemerintahan daerah, khususnya di Sumatera Selatan. Menurutnya, permasalahan pelayanan publik di daerah tersebut pada dasarnya sama dengan daerah lain di Indonesia. Kompleksitas birokrasi, praktik korupsi, keterbatasan akses di wilayah terpencil, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Untuk itu, Aus menekankan pentingnya peran ombudsman dalam mengedukasi masyarakat tentang hak mereka atas pelayanan publik. Ia juga mengingatkan prinsip good governance seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi harus menjadi landasan dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.
Kemudian yang penting lagi adalah pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan aplikasi mobile dan website pemerintah dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Lebih lanjut, Ausi Dayat berharap pemerintah daerah dan DPR RI terus berkolaborasi dengan kementerian terkait agar transformasi digital dalam pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif dan merata. Ia menegaskan, peningkatan kualitas layanan harus seimbang dengan prinsip tata kelola yang baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan.